Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kali ini adalah video pertama dari unit pertama Introduction. Unit ini akan berisi bagian-bagian tentang meta-analisis secara overview, kemudian open sciences, kemudian effect size dan bagaimana melakukan kalkulasi effect size, kemudian study design, dan terakhir tentang assignment yang pertama. Untuk melihat tentang apa dan mengapa melakukan meta-analisis, saya memberikan satu contoh ini. Berikut ini contoh riset tentang olahraga. Apakah ada adiksi pada kelebihan olahraga? Artikel ini memberikan kesimpulan ada pengaruh excessive exercise dengan adiksi. Studi di tahun 2009 ini terdapat pada jurnal APA dan melibatkan pengukuran melalui eksperimentasi dengan tikus. Temuan itu tentu sangat berarti, namun perlu diingat juga bahwa ada artikel-artikel serupa yang menyelidiki apakah ada adiksi dengan banyaknya atau berlebihan olahraga. Dan simpulannya tidak selalu sama. Oleh karena itu, untuk mempelajari dan mengambil kesimpulan agregat, diperlukan telaah literatur yang seksama. Contoh berikutnya adalah sebuah forest plot, sebuah plot yang teman-teman nanti akan familiar dalam meta-analisis. Contoh ini menggambarkan sebuah proses meta-analisis yang dilakukan oleh Simon Grima pada tahun 2019. Simon Grima dan kelompoknya melakukan meta-analisis dengan sumber 4 studi ini dan memperlihatkan forest plot dalam diagram ini. Diagram ini kita namakan forest plot yang kelak kita juga akan pelajari dalam unit 2, 3, dan 4. Lihatlah titik di tengah di mana garis merah putus-putus berada. Garis merah putus-putus ini memperlihatkan effect size total dari 4 sumber itu. Bila dilihat pada total agregat saja, maka estimasi efek total adalah 0,057 atau sekitar 5,7%. Dan bila dilihat diamond biru muda panjang diamond ini melewati angka 0, sehingga dapat dikatakan efek total itu tidak bermakna. Lihat confidence interval 95% dari negatif 0,125 hingga 0,239. Jadi jelas confidence interval ini juga melewati titik 0. Nah, forest plot menyebutkan artinya tidak ada adiksi olahraga secara efek total. Meskipun demikian, telaah lebih lanjut kemudian dapat digunakan atau diperlukan. Misalnya, apakah berbahaya adanya adiksi olahraga ada tidak? Kalau tadi disimpulkan tidak ada, apakah tetap berbahaya? Apakah ada kemungkinan sama bahayanya dengan behavioral addiction, misalnya gambling? Apa yang dinamakan good meta-analysis dalam bentuk forest plot seperti ini? Apakah butuh lebih banyak bukti, butuh lebih banyak studi, atau lebih banyak tikus sebagai subjek atau yang diteliti? Kemudian bagaimana dengan systematic review untuk setiap studi atau secara keseluruhan? Nah, narasi tentang meta-analisis ini menuju pada telaah sistematik atau systematic review. Jadi, meta-analisis tidak berdiri sendiri. Kekuatan pada data dan analisis secara statistik jelas merupakan suatu kekuatan. Namun, pembahasannya atau narasinya, termasuk interpretasinya, adalah kekuatan lainnya yang merupakan bagian dari systematic review. Ya, dengan demikian kita dapat menyimpulkan telaah literatur dapat dikategorikan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Seperti ini. Secara kualitatif, telaah literatur kita namakan systematic review. Kadang-kadang hanya dapat dimungkinkan karena publikasinya sedikit, misalnya, atau tidak ada data kuantitatif, sehingga dinamakan data kualitatif saja, sehingga kita melakukan systematic review. Kemudian sifatnya subjektif,
tidak melaporkan besaran efek atau effect size dan bobotnya, serta sifat studinya sendiri memang kualitatif. Sementara telaah literatur dengan kuantitatif sama saja dengan meta-analisis. Kita namakan meta-analisis. Ia butuh perhitungan effect size, butuh alat statistik untuk menampilkan besaran efek total atau magnitude-nya. Kemudian angka selalu lebih mudah dipahami secara umum ya, dalam publikasi ilmiah ataupun dalam komunitas-komunitas ilmiah pada umumnya. Juga di tengah awam misalnya. Pemahaman akan angka lebih mudah karena dipandang lebih objektif. Kemudian sifat studi, setiap studi dalam literaturnya sendiri punya data secara kuantitatif. Inilah perbedaannya. Dari perbedaan telaah kuantitatif dan kualitatif tadi, maka kita dapat menyimpulkan definisi dari meta-analisis seperti ini. Meta-analysis is a quantitative method which helps to systematically analyze and integrate a set of studies on a given topic. Digunakan untuk tes hipotesis, untuk eksplorasi keterkaitan, explore relationships, kemudian juga untuk mendeteksi bias publikasi atau publication bias, dan sangat mungkin untuk mengkonstruk atau membentuk teori baru. Biasanya meta-analisis dan systematic review disajikan dalam satu artikel. Mengapa? Karena seperti kita lihat sebelumnya, kuantitatif data sendiri perlu dibunyikan atau dinarasikan. Oleh karena itu, mengapa tidak melakukan keduanya sekaligus, meta-analisis dan systematic review. Kemudian mengapa meta-analisis? 3 alasan ini yang paling kuat adalah karena ia powerful, dapat menunjukkan effect size dengan magnitude-nya, kemudian populer, cepat, memberikan hasil dan bermakna, serta berguna untuk semua bidang. Nah, setelah mengetahui definisinya, kemudian apa kekuatan utamanya, secara ringkas kita dapat menuliskan apa yang dapat dilakukan dan tidak oleh meta-analisis. Secara ringkas kita tuliskan yang utama mengapa kita dapat melakukan meta-analisis dan mengapa dengan p-values. P-values saja bukanlah andalan untuk mengukur impact atau hubungan antar dua variabel, sehingga tidak bisa menunjukkan kekuatan hubungan. Kemudian p-values bergantung pada ukuran tiap sampel atau sample size, sehingga sekali lagi tidak bisa menghubungkan efek total. Lalu terdapat p-hacking. Setiap statistical tool yang berbeda-beda, p-values-nya secara esensi dapat memberikan perbedaan p-values juga, sehingga sekali lagi menunjukkan p-values saja tidak memadai. Oleh karena itu dilakukan meta-analisis dengan menunjukkan effect size, ES. ES kemudian kegunaannya adalah 3 poin utama, mengukur arah dan hubungan atau direction of relationship atau impact, kemudian menunjukkan besaran, bobot atau magnitude of the effect. Dan ini tidak bergantung pada sample size. Kemudian IS dapat dihitung berdasarkan yang pertama data dalam artikel, published and non-published article. Nanti kita akan bahas mengapa non-published juga perlu kita masukkan. Dalam unit 2 kita akan membahas hal itu. Kemudian effect size dapat dihitung juga berdasarkan data mentah. Jadi jikalau sebuah literatur tidak melaporkan korelasi, tidak melaporkan tanda-tanda effect size misalnya, kita tetap dapat menghitung effect size dengan data mentah yang diambil dari data mentah yang dimiliki oleh artikel itu, biasanya dalam lampiran, atau dengan menghubungi authors-nya. Kemudian perhitungan effect size seperti OR, D, Cohen D, correlation R itu bisa dilakukan dengan mesin penghitung atau kalkulator meta-analisis yang nanti kita akan berkenalan pada unit 3, 2, dan unit 4 yang terakhir untuk analisis yang lebih mendalam. Nah, kira-kira demikianlah pengantar tentang introduction bagian pertama. Untuk meta-analisis, definisi meta-analisis,
dan apa yang dapat dilakukan secara overview. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya dalam video bagian yang kedua mengenai scale type dan effect size. Sampai jumpa. Terima kasih.